Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan asosiasi untuk data nominal. Lebih spesifiknya kita akan belajar tentang metode Cramer. Data kategorik atau data kualitatif itu kan pengukuran kualitatif ada dua, ada nominal, ada ordinal. Nah, untuk nominal itu kan data kategorik yang tidak memperhatikan urutan gitu ya. Jadi kategorisasinya itu derajatnya sama gitu ya. Misalkan contohnya laki-laki, perempuan, jenis kelamin itu kan antara kategori laki-laki dan perempuan itu sama gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya data yang tipe pengukurannya itu nominal, maka metode pengukuran derajat asosiasinya juga spesifik khusus untuk data nominal. Ya, ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengukur asosiasi derajat keratan hubungan antar variabel nominal. Ada dua jenis. Yang pertama adalah pengukuran simetrik. Nah, pengukuran simetrik itu artinya kita mengukur hubungan antar dua variabel kategorik, tetapi di antara dua variabel kategorik ini tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Misalkan kita ingin mengukur hubungan antara jenis kelamin dengan kota kelahiran misalkan. Nah, jenis kelamin itu kan kategorinya laki-laki perempuan, kota kelahiran misalkan desa dan kota. Nah, antar dua variabel ini tidak menyebabkan hubungan sebab akibat. Misalkan tempat kelahiran menyebabkan lahirnya laki-laki atau perempuan, atau jenis kelamin laki-laki perempuan menentukan di mana dia lahir, di kota atau di desa. Nah, itu kan tidak ada hubungan sebab akibat seperti itu gitu ya. Nah, maka jika kita mengukur hubungan antar dua variabel yang tidak menjelaskan hubungan sebab akibat, metode yang bisa kita gunakan diantaranya ada metode Pi. Nah, metode Pi ini kita gunakan untuk dua variabel kategorik yang bersifat dikotomi. Misalkan seperti tadi, hubungan antara jenis kelamin dengan kota kelahiran. Nah, jenis kelamin itu kan kategorinya ada dua, laki-laki perempuan, kota kelahiran kategorinya kota dan desa. Nah, itu artinya tabulasinya 2 kali 2. Nah, kalau 2 kali 2, maka kita bisa menggunakan metode Phi. Nah, yang kedua ada metode Cramer. Nah, metode Cramer juga sama, digunakan untuk mengukur hubungan antar dua variabel kategorik namun tidak dikotomi. Nah, kalau Pi itu kan 2 kali 2. Kalau Cramer itu tidak seimbang. Misalkan variabel 1 2 kategorik, variabel yang kedua 3 kategorik, 4 kategorik gitu ya. Jadi 2 kali 3, 3 kali 4 gitu ya. Intinya antara dua variabel ini tidak seimbang. Nah, maka kita bisa gunakan metode Cramer. Nah, yang ketiga ada koefisien kontingensi. Nah, koefisien kontingensi ini dua variabel kategorik dengan jumlah baris dan kolomnya sama gitu ya. Jadi kalau Pi itu harus 2 kali 2, nah kalau kontingensi itu harus 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6 dan seterusnya. Intinya jumlah kategori baris dan kolomnya itu sama. Nah, itu adalah pengukuran yang sifatnya simetrik. Nah, yang kedua itu pengukuran asimetrik. Jadi hubungan antar dua variabel ini menyebabkan hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, misalkan kita ingin mengukur hubungan antara pendidikan dengan jabatan gitu misalkan ya. Nah, itu kan tinggi rendah pendidikan menentukan jabatannya dia ada di mana gitu ya. Nah, itu pengukuran simetrik. Nah, untuk data nominal, pengukuran simetrik ini diantaranya ada metode lambda, lalu ada metode Goodman and Kruskal-Tau gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pengukuran yang sifatnya simetrik. Nah, untuk langkah-langkah pengujiannya, yang pertama adalah kita harus lakukan dulu uji independensi antar dua variabel untuk mendapatkan nilai chi-square gitu ya. Nah, sepertinya ini sudah kita pelajari di video sebelumnya, itu tentang uji independensi atau uji kebebasan. Jadi di situ kita akan mendapatkan nilai chi-square hitungnya
gitu ya. Nah, ini langkah-langkah pengujiannya kurang lebih seperti ini. Jadi langkah yang pertama kita tentukan hipotesis H0-nya ini hubungan kedua variabel adalah bebas. Kalau bebas berarti tidak ada hubungan gitu ya. Nah, H1-nya hubungan kedua variabel adalah tidak bebas. Nah, kalau tidak bebas berarti kan berkaitan. Nah, kalau berkaitan artinya ada hubungan antar dua variabel. Nah, yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa ini kita gunakan untuk mencari chi-square tabel dengan derajat bebas baris min 1 dikali kolom min 1 atau R min 1 dikali C min 1. Nah, untuk statistik ujinya, nah ini kita menggunakan chi-square, distribusi chi-square sigma OI J dikurangi EIJ dikuadratkan dibagi EIJ. Nah, di mana OI adalah hasil observasi atau pengamatan data observasinya. Nah, sedangkan EI adalah nilai ekspektasinya atau harapan. Jadi OI itu kita peroleh dari data lapangan. Nah, EI kita peroleh dengan cara rumus ini. Jadi total kolom dikali total baris dibagi total pengamatan. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah kriteria uji. Nah, jika nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel dengan derajat bebas yang sudah disebutkan di atas, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya silahkan lihat kembali video modul 8 tentang uji independensi atau uji kebebasan. Nah, itu langkah pertama. Jadi langkah pertama kita harus mendapatkan nilai chi-square hitungnya. Nah, langkah yang kedua, setelah kita dapatkan nilai chi-square hitung di langkah yang pertama dan kesimpulannya H0 ditolak, nah maka kita bisa lakukan uji lanjut gitu ya. Nah, uji yang kedua. Nah, kalau kesimpulannya H0 ditolak berarti yang kita terima adalah H1. Kalau H1 itu artinya ada hubungan antar dua variabel yang sedang kita uji gitu ya. Nah, kalau kesimpulannya H0 diterima berarti kan tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan ya untuk apa lagi diukur derajat keeratan hubungannya gitu ya. Jadi langkah kedua ini bisa dilakukan atau tepat dilakukan jika kesimpulannya H0 ditolak gitu ya. Nah, terkait dengan pembahasan pada video ini kita akan membahas tentang data nominal gitu ya. Untuk data nominal seperti yang dijelaskan di awal itu ada metode Cramer untuk mengukuran simetrik. Nah, metode Cramer ini digunakan ketika kita punya dua variabel dengan tabulasi yang tidak setimbang. Misalkan 2 kali 3, 3 kali 4, misalkan kita ukur hubungan antara pendidikan dengan jenis kelamin gitu ya. Nah, pendidikan kan 4 kategori, jenis kelamin 2 kategori, berarti 4 kali 2 atau 2 kali 4. Maka kita bisa gunakan metode Cramer. Nah, ini rumus dari metode Cramer, C sama dengan akar dari chi-square hitung. Nah, ini chi-square hitung kita dapat dari langkah yang pertama dibagi N itu adalah jumlah sampel, dikali min atau nilai terkecil antara R-1 dengan C-1. Misalkan tadi kita ukur hubungan antara jenis kelamin dengan pendidikan. Nah, jenis kelamin itu kan kategorinya 2. Laki-laki perempuan berarti 2-1, pendidikan kategorinya misalkan 4, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi berarti 4-1. Nah, antara 2-1 dengan 4-1 berarti yang terkecil adalah 2-1. Nah, maka nilai yang kita pakai adalah angka 1 di sini. 2-1 sama dengan 1. Kalau di sini 4-1 adalah 3. Berarti yang kita pakai adalah 1 karena yang paling kecil. Nah, itu untuk metode Cramer. Nah, yang kedua, metode koefisien kontingensi. Nah, untuk metode koefisien kontingensi ini digunakan ketika dua variabelnya kalau kita tabulasikan menjadi setimbang gitu ya, seimbang. Misalkan 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita gunakan metode koefisien kontingensi. Nah, ini rumusnya C sama dengan akar dari chi-square hitung, sama juga seperti yang langkah Cramer, itu didapat dari langkah yang pertama uji independensi dibagi N ditambah chi-square hitung. Nah, itu adalah metode koefisien kontingensi ketika tabulasinya seimbang gitu ya, 2 kali 2, bukan 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Nah, kalau tabulasinya 2 kali 2, maka kita bisa gunakan metode Pi. Nah, untuk metode Pi rumusnya B dikali C dikurangi A dikali D dibagi akar dari A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah C dikali B ditambah D. Nah, ini khusus digunakan untuk tabel kontingensi 2 kali 2. Misalkan variabel Y kategorinya Y1 dan Y2,
variabel X kategorinya X1 dan X2. Jadi hanya khusus untuk 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Nah, ini masing-masing ada selnya, di sini C, di sini D, di sini A, di sini B, di ini A plus C, B plus D, C plus D, A plus B gitu ya. Nah, ini nanti tinggal disubstitusikan ke dalam rumus Pi-nya. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan langkah-langkah pengujian di dalam ukuran asosiasi untuk data nominal gitu ya. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, kita lihat contohnya. Sebuah lembaga swadaya melakukan studi mengenai keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan seseorang. Nah, untuk itu dia lakukan survei terhadap 150 orang, kemudian didata tingkat pendidikan dan pekerjaannya. Nah, berikut adalah datanya. Jadi datanya sudah dalam bentuk tabulasi, bukan lagi raw data atau data mentah. Ini datanya sudah dalam bentuk olah, gitu ya. Jadi pendidikan ada 4 tingkatan. Ada SD, SMP, SMA, ada perguruan tinggi. Untuk pekerjaan ada 3 jenis pekerjaan, ada petani, karyawan, dan wira swasta. Nah, untuk pendidikan ini adalah kategori ordinal, untuk pekerjaan itu adalah kategori nominal. Nah, ini cara membaca tabelnya. Untuk yang berpendidikan SD itu ada 28 orang. Nah, dari 28 orang ini, yang bekerja sebagai petani ada 8 orang, yang bekerja sebagai karyawan ada 9 orang, yang bekerja sebagai wira swasta ada 11 orang. Nah, kemudian yang berpendidikan SMP ada 44 orang. Dari 44 orang ini, 14-nya petani, 17 orangnya karyawan, 13-nya wira swasta. Lalu untuk yang SMA, jumlahnya ada 32 orang. Dari 32 orang ini, 4-nya bekerja sebagai petani, 7-nya karyawan, 21 orangnya adalah wira swasta. Nah, untuk yang perguruan tinggi, jumlahnya ada 46. Nah, dari 46 orang ini ternyata yang bekerja sebagai petani ada 19 orang, yang karyawan 12 orang, yang wira swasta ada 15 orang. Sehingga totalnya 28 ditambah 44 ditambah 32 ditambah 46 adalah 150. Nah, ini kita baca berdasarkan kolom. Bisa juga dibaca berdasarkan baris. Jadi petani ada 45, dari 45 itu yang pendidikannya SD ada 8, SMP 14, SMA 4 orang, perguruan tinggi 19, sampai yang wira swasta ada 60 orang. Dari 60 orang ini yang berpendidikan SD 11, SMP 13, SMA 21, perguruan tinggi 15. Nah, ini adalah bentuk tabulasinya. Nah, dengan taraf signifikansi 5%, nah bagaimanakah keterkaitan antara pendidikan dengan pekerjaan? Nah, karena kita punya 2 variabel yang sifatnya kategorik, nah yang satu kategorik ordinal dan yang satu kategorik nominal, maka kita uji atau kita analisis dengan menggunakan uji independensi atau kebebasan. Nah, langkah pertama sama, itu kita buat hipotesisnya. Nah, H0-nya hubungan antara pendidikan dan pekerjaan adalah bebas. Jadi kalau antara pendidikan dan pekerjaan bebas, artinya tidak ada hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan. Nah, untuk H1-nya, lawan dari bebas adalah tidak bebas. Jadi H1-nya hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan adalah tidak bebas atau independen. Tidak bebas, dependen ya. Nah, kalau tidak bebas berarti ada hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan. Nah, langkah selanjutnya adalah tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa berdasarkan soalnya tadi adalah 5%. Nah, kalau kita buat desimalnya menjadi 0,05. Nah, untuk mencari tabel chi-square secara alfa, kita juga memerlukan nilai degree of freedom dengan rumus B-1 dikali K-1. B itu adalah banyaknya baris, K itu adalah banyaknya kolom. Nah, baris itu kan tadi berdasarkan tabel tabulasi adalah jenis pekerjaan. Nah, tadi kan jenis pekerjaannya ada 3 ya, ada petani, ada karyawan, ada wira swasta. Lalu untuk kolom K itu adalah tingkat pendidikan, ada SMP, SMA, perguruan tinggi, gitu ya. Jadi untuk DF-nya rumusnya adalah 3 min 1 dikurangi 4 min 1, berarti 3 dikurang 1, 2, 4 min 1 adalah 3, berarti 2 dikali 3 adalah 6. Nah, tinggal dilihat tabel chi-square, cari pertemuan antara 0,05 dengan 6, itu diperoleh nilai chi-square tabelnya adalah 12,592. Nah, untuk statistik ujinya, nah kita harus mencari nilai chi-square, gitu ya. Nah, untuk mencari chi-square itu kita memerlukan OI dan EI. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Nah, ini kita saya bagi 2. Nah, ini adalah nilai yang bagian atas itu adalah nilai OI-nya. Jadi O1 berdasarkan tabel yang awal tadi ya. OI 8, ini SMP 14, 4, 19,
Kemudian ini juga sama 9, 17, 7, 12, lalu 11. Nah, ini adalah berdasarkan soalnya, berdasarkan di tabel soal tadi. Jadi ini adalah hasil observasinya. Jadi yang SD tadi 28, dari 28 yang petaninya 8, karyawannya 9, wira swastanya 11, dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai OI. Nah, yang belum ada adalah nilai EI-nya. Nah, jadi EI 11 petani SD ada berapa orang? Lalu E12 ini belum dapat juga. E13 ada berapa? Lalu E14 ada berapa? Nah, ini belum kita hitung. Nah, ini yang harus kita hitung. Nah, begitu juga untuk yang baris yang kedua. Jadi E21, E22, E23, E24, baris yang ketiga E31, 32, 33, 34. Nah, langkah pertama di dalam statistik uji adalah kita harus mencari nilai EI-nya ini. EI-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 nilai EI yang harus kita cari. Nah, ini tabel yang tadi masih yang sama. Nah, kita harus hitung satu persatu. E11, E12, E13, E14. Nah, ini kan nilai observasinya gitu ya. Nah, kita harus cari nilai ekspektasinya. Nah, rumus EIJ itu rumusnya adalah total kolom dikali total baris dibagi total pengamatan. Total kolom itu yang ini gitu ya. Jadi kolom SD jumlahnya ini, SMP jumlahnya ini, SMA jumlahnya ini, perguruan tinggi jumlahnya ini. Nah, total baris ini adalah yang ini. Petani jumlahnya 45, karyawan 45, wira swasta 60. Nah, total pengamatan adalah N. Ini yang 150. Nah, pertama kita hitung nilai E11. Nah, kita hitung E11. Nah, berarti kan ini ya. Total kolomnya berapa? Nah, total kolom kan dari atas ke bawah. Nah, berarti yang 28. Ya, nah berarti total kolomnya 28 dikali SD yang E11. Total barisnya berapa? Nah, kita lihat yang di sini 45. Nah, berarti E11 itu adalah 28 dikali 45 dibagi total pengamatan. Total pengamatan adalah yang 150. Nah, kita pindahkan ke sini 150. Nah, berarti E11 itu adalah 28 dikali 45, 1260 dibagi 150 sama dengan 8,4. Nah, berarti E11 itu adalah 8,4. Nah, selanjutnya kita hitung E12. E12 sama juga. Nah, total kolomnya berapa? Total kolomnya adalah 44. Nah, 44 kita simpan di sini dikali total barisnya berapa? Total barisnya 45. Nah, sehingga 44 dikali 45 dibagi total pengamatan. Nah, total pengamatannya masih yang sama ini. Total pengamatannya adalah yang 150. Nah, berarti 44 dikali 45 adalah 1980 dibagi 150 adalah 13,2. Nah, selanjutnya adalah E13. E13. Nah, total kolomnya adalah 32 dikali total barisnya adalah 45 gitu ya. Nah, berarti 45 dibagi total pengamatannya adalah ini sama 150. Nah, 32 dikali 45 adalah 1440 dibagi 150, hasilnya adalah 9,6. Ini untuk yang E13. Nah, selanjutnya adalah E14. E14 total kolomnya adalah 46. Lalu dikali total barisnya adalah 45 dibagi total pengamatannya adalah 150. Nah, berarti 46 dikali 45 dibagi 150 adalah 2070 dibagi 150 hasilnya adalah 13,8. Nah, lanjut lagi ke E21. E21 total kolomnya berapa? Nah, total kolomnya adalah 28. Kita simpan di sini. Dikali total barisnya 45. Nah, dikali 45 dibagi total pengamatan 150. Nah, 28 dikali 45 dikali 1260 dibagi 150 adalah 8,4. Lalu kita cari lagi E22. E22 berarti total kolomnya adalah 44, total barisnya adalah 45. Berarti 44 dikali 45 dibagi total pengamatannya adalah 150. 44 dikali 45 adalah 1980 dibagi 150 dibagi sama dengan 13,2.
Lalu E23 total barisnya, total kolomnya 32 dikali total kolomnya, total barisnya 45 dibagi total pengamatannya ada 100 sama dengan 32 dikali 45 adalah 1440 dibagi 150 hasilnya adalah 9,6. Lalu E24 berarti total kolomnya adalah 46 dikali total barisnya adalah 45 dikali 45 dibagi 150 itu adalah 2070 dibagi 150 hasilnya adalah 13,8. Nah, lanjut E31 berarti total kolomnya adalah 28 dikali total barisnya adalah 60 dibagi total pengamatannya adalah 150. 28 dikali 60 adalah 1680 dibagi 150. Nilai E31 adalah 11,32. Lalu E32 berarti total kolomnya 44 dikali total barisnya 60 dibagi 150 total pengamatannya sama dengan 44 dikali 60 adalah 2640 dibagi 150 sama dengan 17,6. Lalu E33 total kolomnya adalah 32 dikali total barisnya adalah 60 kemudian dibagi total pengamatannya adalah 150. 32 dikali 60 adalah 1920 dibagi 150 sama dengan 12,8. Nah, yang terakhir adalah E32 berarti total kolomnya adalah 46 dikali total barisnya adalah 60 dibagi 150. 46 dikali 60 adalah 2760 dibagi 150 sama dengan 18,4. Nah, semua komponennya sudah kita dapatkan gitu ya, baru bisa kita hitung nilai chi-square-nya. Nah, ini ringkasan tabelnya. Jadi kalau yang tadi masih tanda tanya, nah sekarang sudah diganti dengan hasil hitungan yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Nah, kita bisa hitung nilai chi-square-nya karena sudah kita peroleh nilai OI dan EI untuk masing-masing selnya. Gitu ya. Nah, pertama kita hitung sel untuk yang O11 dan E11. Nah, O11 berarti kan di sini adalah 8. E11 berarti 8,4 dibagi EI. EI-nya sama ini 8,4. Jadi 8 dikurangi 8,4 dikuadratkan dibagi 8,4 ditambah. Nah, kemudian sel yang kedua O12 dengan E12 berarti 14 dikurangi 13,2 dikuadratkan dibagi 13,2 kuadrat. Nah, EI-nya masing-masing karena berbeda-beda nilai EI-nya gitu ya. Beda dengan uji kecocokan yang EI-nya hanya 1 dan sama. Nah, kemudian sel yang ketiga O13 dengan E13 ya. Ini 4 dikurangi 9,6 dikuadratkan dibagi 9,6. Jadi EI-nya ini kan ya, EI-nya EIJ jadi sama. Ini sama, ini sama, ini sama. Nah, ini ditambah sel yang keempat itu O14 dengan E14 berarti 19 dikurangi 13,8 dikuadratkan dibagi 13,8 dikuadratkan. Nah, kemudian ke bawah sel yang kelima ini O21 dengan E21. Jadi 9 dikurangi 8,4 dikuadratkan dibagi 8,4. Jadi berasal dari sini. Nah, ditambah sampai seterusnya. O22 dengan E22, O23 dengan E23, O24 dengan E24, O31 dengan E31, O32 dengan E32, O33 dengan E33 sampai yang terakhir. Nah, sampai yang terakhir itu adalah O34 dengan E34. O34 berarti 15 dikurangi 18,4 dikuadratkan dibagi 18,4. Nah, kita hitung. Nah, 8 dikurangi 8,4 itu adalah min 0,4 dikuadratkan dibagi 8,4 ditambah 14 dikurangi 13,2 dikuadratkan berarti 14 dikurangi 13,2 adalah 0,8 dikuadratkan dibagi 13,2 ditambah 4 dikurangi 9,6 adalah min 5,6 dikuadratkan ditambah 19 dikurangi 13,8 itu adalah 5,2 dikuadratkan dibagi 13,8 ditambah 9 dikurangi 8,4 adalah 0,6 dikuadratkan dibagi 8,4 sampai yang terakhir 15 dikurangi 18,4 adalah min 3,4 dikuadratkan dibagi 18,4.
Nah, ini 0,4 kuadrat berarti 0,16 dibagi 8,4 ditambah 0,8, 0,64 dibagi 13,2 ditambah min 5,6 kuadrat adalah 31,36 dibagi 9,6 ditambah 5,2 kuadrat adalah 27,04 dibagi 13,8 ditambah 0,6 dikuadratkan 0,36 dibagi 84 sampai yang terakhir min 3,4 kuadrat adalah 11,56 dibagi 18,4. Nah, kita hitung nilai chi-square akhirnya. 0,16 dibagi 8,4 adalah 0,019 ditambah 0,64 dibagi 13,2 adalah 0,48, lalu ditambah 31,36 dibagi 9,6 adalah 3,267, lalu 27,04 dibagi 13,8 hasilnya adalah 1,959, kemudian 0,36 dibagi 8,4 adalah 0,43 ditambah. Nah, ini kan tadi yang kita hitung 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 sampai sini kan ya. Nah, ini belum kita hitung. Jadi 17 dikurangi 13,2 dikuadratkan dibagi 13,2 hasilnya adalah 1,092, lalu ditambah 7 dikurangi 9,6, 7 dikurangi 9,6 dikuadratkan dikurangi dibagi 9,6 hasilnya adalah 0,704, lalu yang ini 12 dikurangi 13,8 dikuadratkan dibagi 13,8 hasilnya adalah 0,235, lalu yang ini 11 dikurangi 11,2 dikuadratkan dibagi 11,2 hasilnya adalah 0,004, lalu yang ini 13 dikurangi 17,6 dikuadratkan dibagi 17,6 hasilnya adalah 1,202 ditambah 21 dikurangi 12,8 dikuadratkan dibagi 12,8 hasilnya adalah 5,253 sampai yang terakhir yang ini 11 ini ya, sampai yang terakhir ini 11,56 dibagi 18,4 hasilnya adalah 0,628. Nah, sehingga ini ditambah ini tambah ini tambah ini tambah ini sampai terakhir nilai chi-square hitungnya adalah 14,456. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai akhirnya. Nah, setelah kita peroleh nilai chi-square itu, maka langkah selanjutnya adalah kriteria uji. Nah, untuk kriteria uji di sini jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan karena chi-square hitungnya tadi kita peroleh 14,456. Nah, kita bandingkan dengan chi-square tabelnya adalah 12,592. Nah, kalau kita bandingkan kan ini lebih besar ya. Nah, kalau lebih besar, kita lihat berdasarkan kriteria, kesimpulannya adalah H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1. Nah, kalau H1 diterima berarti ada hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan atau hubungan antara pendidikan dan pekerjaan adalah tidak bebas, atau artinya ada hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan. Nah, karena kesimpulannya H0 ditolak, maka kita bisa lakukan uji lanjut ke pengujian Cramer. Nah, kenapa uji Cramer? Karena tabel soal kita tadi pekerjaan itu kan 3 kategori, pendidikan 4 kategori. Nah, itu kan tabulasinya tidak seimbang, 3 kali 4. Nah, karena 3 kali 4, maka kita gunakan metode Cramer gitu ya. Nah, kalau misalkan tabulasi silangnya itu seimbang, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, maka gunakan koefisien kontingensi gitu ya. Nah, karena hal ditolak, maka dapat diukur derajat keratan hubungan antara pendidikan dan pekerjaan dengan metode Cramer. Nah, untuk metode Cramer rumusnya C sama dengan akar dari chi-square hitung dibagi N dikali minimum antara R-1 atau C-1. Nah, sebelumnya kita sudah hitung chi-square hitungnya adalah 14,456. Nah, jumlah N sampelnya adalah 150. Nah, nilai terkecil dari R-1 dengan C-1. Nah, R-nya kan tadi jumlah barisnya, banyaknya pekerjaan kan ada 3 ya. Nah, berarti 3-1, kemudian pendidikannya kategorinya ada 4 min 1, berarti 3-1 adalah 2, 4-1 adalah 3. Nah, antara 2 dan 3 nilai terkecilnya adalah 2 gitu. Maka 2 nanti kita substitusikan ke sini gitu ya. Nah, maka C sama dengan akar dari chi-square hitungnya adalah 14,456 dibagi N. N-nya 150 dikali minimum R-1 C-1. Nah, ini nilainya adalah 2. Nah, sama dengan
akar dari 14,456 dibagi 150 dikali 2 adalah 300, maka 14,456 dibagi 300 adalah 0,0482. Nah, maka kita peroleh hasilnya adalah 0,2195. Nah, ini berdasarkan kriteria korelasi yang sudah kita bahas di pengantar korelasi, itu masuk kategori lemah gitu ya. Jadi hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan adalah lemah. Nah, itu adalah proses perhitungan manual untuk metode korelasi Cramer. Nah, selanjutnya kita akan bahas pengolahan data, uji independensi dan metode Cramer dengan menggunakan SPSS. Nah, kita buka SPSS-nya. Nah, langkah pertama kita masukkan dua variabel. Kita kan punya dua variabel, variabel pendidikan dan variabel pekerjaan ya. Nah, kita masukkan pendidikan dengan pekerjaan. Nah, pendidikan dan pekerjaan itu kan masing-masing ada kategorinya gitu ya. Nah, kita lihat ke value label. Nah, untuk pendidikan ada 4 kategori: SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, kita buat kategorinya. Lalu untuk pekerjaan juga ada kategorinya, ada 3 kategori: 1 petani, 2 karyawan, 3 wira swasta. Nah, misalkan kita klik dulu yang pendidikan di value. Nah, kita input 1. Nah, kita input seperti ini ya: 1 untuk SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Kita klik OK. Lalu untuk yang pekerjaan juga sama, kita klik. Nah, kita masukkan 1 petani, 2 karyawan, 3 wira swasta. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kategorisasinya kita masukkan, baru kita klik data view. Nah, ini kita input data untuk pendidikan dan pekerjaan. Nah, ini kan datanya ya. Jadi untuk yang SD jumlahnya 28, pendidikan berarti di sini kita input kategori 1 dari baris pertama sampai baris 28. Lalu untuk yang SMP ada 44 data, berarti kita input dari baris 29 sampai baris 72. Lalu untuk yang SMA ada 32 orang, kita input dari baris 73 sampai 104. Lalu yang SMP dari baris 105 sampai 150. Nah, ini kita input sampai selesai gitu ya. Nah, nanti diikuti untuk yang pekerjaannya masing-masing gitu ya. Jadi misalkan untuk yang SD petani jumlahnya ada 8 orang. Berarti untuk yang petani kan ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 orang. Lalu untuk yang pendidikan SD, dia karyawan ada 9. Kita input dari baris ke ini ya, ke 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai seterusnya, sampai yang terakhir. Nah, setelah data kita input semuanya, baru kita lakukan pengolahan data. Nah, untuk pengolahan datanya kita klik analyze. Lalu dari serangkaian pilihan ini kita klik yang descriptive statistik, lalu kita pilih yang cross tab. Nah, ini ada 2 kolom row dan ada 3 kolom, row, kolom, dan layer ini ya. Nah, kita masukkan sesuai dengan tabulasi soal. Untuk pendidikan itu kan ada di bagian kolom. Nah, untuk yang pekerjaan ada di bagian row. Nah, tinggal kita pindahkan saja pendidikan, kita klik di sini, untuk pekerjaan klik di row. Nah, setelah kita masukkan ke kolom masing-masing, lalu kita klik statistik. Nah, di sini kan kita akan memunculkan untuk uji independensi, kita ingin memunculkan nilai chi-square hitung, maka di sini kita checklist chi-square. Nah, karena pengujiannya adalah data nominal, tadi kan kita hitung dengan menggunakan metode Cramer. Nah, Cramernya untuk yang nominal kita checklist. Nah, seandainya kita ingin mengetahui juga hasil koefisien kontingensi, bisa kita checklist juga gitu ya. Nah, kalau sudah, kita klik continue. Nah, kemudian kita klik cell. Nah, di sini untuk yang count-nya ada observe. Nah, observe itu artinya untuk nilai observasinya gitu ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan nilai ekspektasinya juga, kita klik yang expected gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya kita biarkan default saja, lalu kita klik continue. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya. Nah, ini di output yang pertama ada cross tabulasi antara pendidikan dengan pekerjaan. Nah, ini kan sama seperti tabel soal ya, pekerjaan ada petani, karyawan, dan wira swasta. Untuk yang pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, untuk yang count itu adalah data ini, untuk yang count ya. Nah, itu adalah data observasinya gitu ya, data OI-nya yang merah. Jadi SD ini gitu ya. Untuk yang count ada data observasinya. Nah, untuk yang expected itu adalah data
ekspektasinya atau nilai EI-nya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di output yang kedua di chi-square test. Nah, ini untuk yang Pearson chi-square itu adalah nilai chi-square hitung. Ini hampir sama dengan hitungan manual tadi ya, 14,457. Nah, mungkin tadi ada selisih desimalnya ya. Nah, ini untuk yang pengujiannya, kriteria ujinya tadi jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Tadi kan alfanya 0,05, derajat bebasnya ini 4-1 dikali 3-1 gitu ya. Nanti didapatkan chi-square tabelnya. Nah, ini kesimpulannya karena chi-square hitungnya 14,457 kita bandingkan dengan chi-square tabelnya 12,592, ini lebih besar. Nah, kalau lebih besar maka kesimpulannya H0 ditolak. Nah, bisa juga pengambilan kesimpulan dengan menggunakan uji signifikansi. Nah, ini kriteria ujinya jika v-value lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, ini kesimpulannya nilai v-value-nya adalah 0,025, kita bandingkan dengan alfa kita 0,05, ini lebih kecil. Nah, karena lebih kecil berarti kesimpulannya H0 ditolak. Nah, pengujian dengan menggunakan uji chi-square ataupun uji signifikansi kesimpulannya akan sama. Nah, ini adalah untuk yang uji independensi atau uji kebebasan. Nah, untuk yang Kramernya kita lihat tabel terakhir. Nah, ini ada keterangan symmetric measure ya, jadi pengukuran yang simetrik. Nah, tadi kan dibahas di awal ada 3, ada pi, ada Kramer, ada koefisien kontingensi. Nah, ini untuk pi hasilnya adalah 0,310. Nah, untuk yang Kramer 0,220, hampir sama dengan hitungan manual kita tadi ya. Nah, untuk yang koefisien kontingensinya 0,296. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan asosiasi untuk data nominal. Nah, tepatnya kita tadi belajar menghitung dan mengolah data untuk data Kramer gitu ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang perlu didiskusikan silahkan tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.